Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan nikmat, kesehatan ya oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat melaksanakan perkuliahan, berpikir solusi kreatif ya atau kreatif problem solving. Pada hari ini masih tetap ya kita berhubungan dengan apa namanya, pendefinisian sebuah masalah ya atau problem definition menggunakan, metode Kepner-Trigu Problem Analysis ya. Kalau yang kemarin kita sudah belajar menggunakan apa, YY diagram ya, terus ada system thinking juga ya kemarin, minggu kemarin maksudnya ya. Jangan lupa ini sudah minggu ke-6, adik-adik semua kan mulai presentasi nanti ya, presentasi tugas besarnya itu minggu ke-13 ya, masih ingat ya? Minggu ke-13 presentasi, jadi mulai sekarang sudah dari tema besarnya disusun ya, apa namanya, laporannya. Biar maksudnya itu nyicil ya, nyicil gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sedikit mereview ya, kemarin kita apa namanya, apa, sedikit mereview ya. Kemarin kan kita sudah apa, ada bagaimana mendefinisikan masalah ya, terus apa namanya, bagaimana kita mencari root cause-nya ya dan problem statement. Lalu menggunakan YY diagram dan juga causal loop diagram ya. Jadi kita kemarin sudah tahu ya, kita sudah belajar bagaimana kita mendefinisikan masalah itu ya, di mana apa, eh, problemnya itu bisa real problem ataupun apa, perceived problem ya. Dan pendefinisian masalah atau defining the problem itu adalah langkah awal ya. Langkah awal dalam tahapan berpikir solusi kreatif. Nah, jadi ketika Anda jadi seorang konsultan ataupun ya biasa ya, Anda punya masalah, entah itu masalah keluarga atau masalah dalam pertemanan atau masalah dalam perkuliahan, itu Anda definisikan dulu, what is your problem ya. Masalah Anda ini apa? Masalah Adik semuanya ini apa? Nah, itu adalah step awal ya, step awal untuk berpikir solusi kreatif. Nah, oleh karena itu ya ini sangat penting sekali. Karena apa? Dampaknya itu akan pada solusi akhir ya yang akan diambil seperti itu ya. Oke. Lalu root cause. Nah, root cause of problem kemarin kan ada apa? Symptoms ya. Symptoms itu yang kelihatan. Terus apa? Physical cause. Lalu ada potential root cause ya. Jadi kita harus dapat mencari akar permasalahan ya. Jadi penyebab awal rantai kegagalan atau penyebab utama
sebuah masalah ya. Nah, itu bertingkat-tingkat. Kemarin ya ada apa symptoms yaitu masalah yang terlihat dan mudah kita sadari bahwa sedang terjadi suatu masalah. Ya, misalkan kita bisa melihat ya teman kita, adik kita atau ibu kita atau ayah kita atau keluarga salah satu anggota keluarga kita ya. Itu, apa namanya, simptomnya itu kelihatan, sering murung ya, atau sering melamun, atau terkadang sering nggak jelas gitu ya. Nah itu sudah gejala-gejala yang harus diperhatikan ya. Lalu ada, physical cause, yaitu penyebab utama ya, bisa dikatakan apa, penyebab, masalah yang terlihat ya, kalau physical cause ini paling mudah yang bisa kita identifikasi, tapi physical cause ini bukan akar masalahnya. Nah, sedangkan root cause ya itu adalah akar masalah yang sebenarnya yang menjadi penyebab masalah paling dalam. Nah, inilah ya. Lalu dari sana kalau Anda sudah tahu, real cause-nya, Anda dapat menentukan problem statement, ya. Jadi problem statement itu biasanya ada beberapa cara. Secara umum sih dalam bentuk pertanyaan ya, bisa bersumber dari real root cause dan lebih spesifik, dan juga, bisa mengandung perkiraan solusi yang akan diambil, ya. Nah, jadi, mendefinisikan masalah ini ya, defining the problem ini ya cara yang solusi buat kita ya, terutama kita, orang-orang teknik ya, dalam apa, mencari sebuah solusi dalam permasalahan. Nah, cara mencari root cause, minggu lalu kita sudah belajar ya tentang YY diagram dan juga causal loop diagram. Ya ya, itu kalian bisa ya, apa, lihat di YouTube saya ya. Jadi semua materi itu sudah saya upload di YouTube, jadi kan enak ya, tinggal adik-adik, apa, pelajari saja di sana. Oke. Nah, kita 6 minggu masih di sini, define problem ya. Nah, makanya kalau 6 minggu kita belajar tentang define problem, karena memang define problem ini tidaklah mudah. Apalagi kan, apa, sebuah permasalahan itu sangat kompleks sekali ya. Nah, ingat ya, 6 months kita masih di sini gitu ya. Ini ya. Nah, ini yang kemarin problem definisi ya tekniknya, kita sudah belajar YY diagram dan causal loop diagram, dan today ya, hari ini kita akan membahas ini, KTPA ya, KTPA, KTPA apa, Kepner-Trigo Problem, Analysis ya. Nah, ini minggu ke-5 ya, kemarin kita sudah bahas. Dan ini minggu ke-6 ya. Nah, bagaimana dengan problem solving method dengan Kepner-Trigo ya? Nah, ini, KTPA ini namanya ditemukan oleh Charles ya, Charles H. Kepner dan Benjamin B. Trigo. Makanya penggabungan dari 2 orang ini namanya, apa namanya,
Kepner terigu. Jadi sudah lebih dari 400 ya, jadi lebih dari 400 dari 1.000 perusahaan besar menggunakan metode manajemen Kepner terigu ya. Nah, sangat menarik sekali ya. Jadi apa namanya? Adik-adik bisa misalkan ya siapa tahu ternyata jadi konsultan yang apa, perusahaan-perusahaan yang sudah mau ambruk ya, terus kalian bisa menghidupkan kembali. Nah, itu paman saya. Jadi paman saya itu punya teman, ya sekedar cerita saja ya. Anaknya profesinya adalah sebagai konsultan perusahaan-perusahaan yang sudah sakarot ya, perusahaan yang sakaratul maut, jadi sudah mau bangkrut ya. Dan banyak yang sukses bisa hidup kembali perusahaannya. Artinya, perusahaan ini mampu keluar dari krisis, ya. Jadi bisa mampu keluar dari krisis tersebut. Nah, itu ya sekarang Anda bayangkan ya, perusahaan yang segitu, apa namanya, eee, sudah sakaratul maut bisa bangkit kembali ya. Berarti kan, apa namanya, Anda bisa bayangkan berapa ini orang dibayar ya. Nah, seperti itu ya. Jadi, ya pesan saya kepada adik-adik semuanya, kuasailah sebuah keahlian yang kira-kira dibutuhkan orang dan sangat langka sekali. Nah, itu ya. Nah, Hypnotic problem analysis ini dipakai untuk mencari root cause pada masalah kompleks dan umumnya bersifat teknis, ya. Oke, nah itu ya. Nah, seperti ini, Hypnotic problem analysis ya, apa, what, where, when, and extent. Nah ya, jadi apa masalahnya versus, apa yang bukan menjadi masalahnya. Where, di mana masalah terjadi versus di mana masalah tidak terjadi. When, kapan masalah pertama kali terjadi dan kapan masalah tidak terjadi. Extend, sejauh mana dampak dari masalah tersebut. Nah, ini very very good ya. Jadi seperti itulah Kepner-Trigo ya. Oke. Nah, ini contohnya. Kepner-Trigo, problem analysis table ya. Jadi ini tabel untuk menganalisa masalah menggunakan metode KTPA ya, Kepner-Trigo. Nah, jadi di sini ada hanya 4 ya per 3 pertanyaan ya. Jadi ada what, where, when, and extent ya. Nah, jadi ada is not, and distinction ya. Only three itu ya yang harus kalian ini ya.
Nah ya, jadi apa namanya, jadi yang pertama is, apa masalahnya? Identifikasi ya, what. Anda mengidentifikasi apa problemnya. Lalu ya is, apa masalahnya? Is not, bukan menjadi masalah. Terus distinction, pembeda, penyebab perbedaan tersebut. Ada where, itu lokasi ya. Nah, lokasi, jadi is, di mana masalah itu ditemukan. Ya, lalu di mana masalah itu tidak ditemukan ya. Lalu apa penyebab perbedaan tersebut? Ya, when. Nah, when pertanyaan berikutnya adalah waktu. Kapan masalah itu terjadi? Ya. Kapan masalah itu tidak terjadi ya. Nah, lalu apa penyebab perbedaan tersebut? Nah, kapan masalah terlihat pertama kali? Kapan terakhir kali masalah terlihat dan apa penyebab perbedaan tersebut? Oke. Nah, lalu kita yang terakhir adalah extent ya, tingkatan atau luasnya. Nah, sebesar apakah masalah atau kerusakan yang terjadi, radius masalahnya ya. Terus di manakah batas masalahnya untuk is not, lalu distinction, apa penyebab perbedaannya antara apa is and is not. Nah, contohnya lagi, seberapa banyak unit yang terkena dampak. Jadi artinya ini lebih kepada apa perluasan ya, efek. Dari satu masalah itu nanti dampaknya bagaimana, misalkan longsor ya atau gunung berapi meletus. Nah, kita bisa lihat dampaknya ya. Terus misalkan ada kebocoran apa, limbah pabrik. Nah, dampaknya bagaimana, kapan itu terjadi, masalahnya apa dan lain-lain. Nanti akan kita bahas ya. Nah, it's not, berapa unit yang bisa saja terkena dampak, namun tidak. Maksudnya ada beberapa yang tidak kena dampaknya bagaimana. Ya sama kayak 1 tahun setelah saya pulang dari Hiroshima, 1 tahun atau 2 tahun ya, saya lupa, 2 tahun kayaknya. Itu terjadi banjir dan longsor ya di daerah Hiroshima. Saya pun juga kaget ya di sana. Mungkin hujannya berhari-hari. Nah, di area yang namanya Saijo, dekatnya Hiroshima University ya, tempat saya kuliah di sana, dia tidak kena banjirnya, ya. Jadi tidak kena banjirnya, tapi kena dampaknya, ya. Nah, karena dampaknya itulah, apa namanya, ya sama kayak terisolasi, ya. Nah, jadi terisolasi gitu. Untuk air bersih, makanan, jadi di supermarket dan lain-lain tuh sempat habis. Nah, bayangkan ya, jadi bukan kena utama banjir, tapi kena dampaknya. Karena putusnya jalan dan lain-lain ya, akses dari luar, akhirnya menjadi, terisolasi. Nah, ya. Ya kayak ini, apa penyebab dari perbedaan. Terus juga, seberapa banyak atau bagian apa saja yang dari setiap unit itu terkena dampak ya. Lalu berapa banyak bagian setiap unit yang tidak terkena dampak, terus apa perbedaannya. Cuman itu aja, jadi ada 4 ya. Ada what, where, when, and extent. Lalu apa, is not, and distinction. Udah itu saja. KTPA ya, Kapner Trigo Analysis gitu ya. Nah, jadi tinggal Anda, apa namanya, olah-olah saja, ya. Oke, sudah paham sampai di sini ya? Saya rasa sangat mudah sekali ya.
Ya, ini mata kuliah yang tidak perlu perhitungan ya. Pakai rumus-rumus yang jelimet, bikin hidup mampet ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tapi sangat bermanfaat sekali ya nanti dalam kehidupan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya. Jadi, root cause-nya itu adalah di sini, di distinction-nya ini ya. Nah, ini agak beda dengan yang kemarin ya. Kalau yang kemarin kan ada WW diagram dan causal itu ya, loop diagram. Cara menarik ya, cara mencari root cause-nya, akar permasalahannya ya. Nah, di sini distinction-nya inilah yang menjadi root cause di Kepner-Trigo problem analysis ya. Nah, ini contohnya. Kontaminasi pada king peanut butter. Silakan dibuka buku teksnya halaman 40 ya. 40 ya. Nah, di sana kontaminasi pada king peanut. Ya, oke. Kita baca dulu ya. Anda baca dulu. Jadi, pada September 2008 hingga April 2009 dilaporkan terjadi 714 kasus keracunan makanan yang tersebar di 46 negara bagian Amerika Serikat ya. Nah, kasus ini mengakibatkan 9 orang di antaranya meninggal dunia. Lebih dari 50% korban itu berumur di bawah 16 tahun. Sedangkan 17% berumur di atas 59 tahun. Nah, tolong dibuka ya bukunya semuanya. Nah, Center for Disease Control and Prevention CDC ya bersama Departemen Kesehatan melakukan analisis pendahuluan dengan membandingkan jenis makanan yang dikonsumsi para korban. Hasilnya ditemukan kesamaan bahwa seluruh korban sebelumnya mengkonsumsi selai kacang merek King Peanut Butter, baik secara langsung maupun yang telah disajikan campuran dalam es krim atau sandwich ya. Nah, Laboratorium Kesehatan Masyarakat dari negara bagian Michigan, Minnesota ya, dan Connecticut juga menemukan kontaminasi bakteri Salmonella pada King Peanut Butter kemasan besar 2,3 kg yang didistribusikan pada periode September 2008 hingga April 2009. Nah, kemasan besar tersebut umumnya digunakan oleh sekolah dan panti jompo. Infeksi bakteri Salmonella dapat memicu pusing, demam, muntah-muntah, dan diare yang disertai pendarahan. Pada orang dengan kekebalan tubuh lemah, infeksi bakteri ini bahkan dapat menyebabkan kematian. Kontaminasi salmonella biasanya berasal dari produk makanan ya, daging, susu, dan sebagainya, yang berasal dari hewan ternak yang telah terinfeksi. Bahan makanan yang terkena kotoran hewan, terutama tikus, selama proses penyimpanan atau proses penyiapan makanan yang tidak higienis. King peanut butter terkontaminasi seluruhnya ya, itu diproduksi oleh Peanut Corporation of America, PCA ya, yang pabriknya berlokasi di kota Blackley, Georgia. Nah, PCA segera melakukan penarikan produknya secara besar-besaran.
Meski demikian, kasus ini terlanjur menyedot perhatian besar dari publik dan turut diselidiki oleh Inspektur Federal Amerika. Salah seorang mantan pegawai PCA mengatakan bahwa pabrik di Blackley sudah berumur 30 tahun serta kondisinya kotor dan tidak terawat ya. Inspektur federal yang melakukan penggerebekan pabrik menemukan keberadaan kecoa, tikus, jamur, debu, tumpukan kotoran burung, dan atap yang bocor. Nah, pihak manajemen sebenarnya telah mengetahui kebocoran tersebut sejak beberapa bulan sebelum kasus keracunan makanan terjadi. Tetapi hal tersebut dibiarkan begitu saja tanpa perbaikan ya. Nah, pakar kesehatan makanan menjelaskan bahwa keberadaan air pada pabrik pengolahan yang seharusnya kering dapat mempercepat pertumbuhan salmonella, bagaikan menyiram bensin ke api. Nah, coba kita analisis ya, menggunakan metode KTPA ya, KTPA. Oke. Nah, kalau dari, problem tadi ya, dari problem yang diutarakan, yang sudah dijelaskan ya di di halaman 40 tadi di buku ya, itu symptoms-nya sudah jelas. Jadi symptoms-nya udah jelas, keracunan makanan. Oke. Nah, lalu physical cause-nya sudah sangat jelas, ya. Kontaminasi bakteri Salmonella di KBP ya. Nah, lalu bagaimana dengan root cause? Ya, nah bagaimana dengan root cause-nya? Itulah yang kita cari ya. Nah ini, pertama adalah is. Kontaminasi pada KBP kemasan besar akibat bakteri Salmonella. Is-nya ya, what happen ya. Itu terdapat pada baris keberapa ya? Hmm, paragraf ketiga ya. Jadi eh, paragraf ketiga ya. Ya, paragraf ketiga ya di sana. Jadi pada kemasan 2,3 kilogram apa? Ya itu buat panti jompo ya. Nah, lalu masalah lain is not-nya. Jadi distinction-nya, pembedaannya adalah king peanut butter terkontaminasi ini berasal dari pabrik Blackley. Kontaminasi salmonella dapat disebabkan oleh proses produksi yang tidak higienis. Ini adalah potensial root cause. Yang pertama satu, dia sudah di cluster ya. Ini king peanut butternya yang terkontaminasi hanya only ya, hanya dari pabrik Blackley. Artinya sudah ada cluster ya, batasan, batasan masalah. Lalu kontaminasi salmonellanya sendiri itu karena tidak higienis, ya. Nah,
Itu adalah distinction pertama ya, karena adanya bakteri Salmonella. Ya, itu pun juga terlihat di sana pabriknya kondisinya kotor dan tidak terawat. Paragraf berapa itu? 1, 2, 3, 4, 6 ya, paragraf 6. Oke. Nah, kapan kejadian ini? Kejadiannya adalah hanya pada September 2008 sampai Maret. Berarti 6 bulan ya. Maret, April, Mei, September, Oktober. Ya, sekitar 6 sampai 7 bulan. Nah, September 2008 sampai Maret. Di paragraf pertama yaitu pada September 2008 hingga April. Oh, ini April ya. Ya. Dilaporkan terjadi 714 kasus keracunan. Jadi where is kapan? Ya hanya terjadi bulan itu di paragraf pertama ya, September 2008 sampai April 2019. 2009 ya atau Maret. Nah, is not-nya, is not itu maksudnya tidak terjadinya itu ya di bulan-bulan yang lain. Ya. Lalu distinction-nya apa? Nah, distinction-nya pada bulan sebelum terjadi keracunan ada kebocoran atap di pabrik Blackley yang belum diperbaiki oleh pihak manajemen. Lalu ada genangan air akibat kebocoran yang percepat pertumbuhan Salmonella ya. Jadi ini distinction-nya ini bisa ditemukan pada mana? Paragraf pada paragraf terakhir ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada paragraf 6 ya, di mana di sana pihak manajemen sebenarnya telah mengetahui kebocoran tersebut sejak beberapa bulan sebelum kasus keracunan makanan terjadi ya, tetapi hal tersebut dibiarkan begitu saja tanpa perbaikan. Nah, artinya di sini sudah ada ya beberapa bulan itu sebenarnya apa sudah terjadi adanya kebocoran ya dan ada genangan air ya di sana gitu ya. Oke. Lalu when kapan maksudnya yang terjadi ya? Ternyata apa? Hmm, oke ya. Nah, 46 negara bagian AS itu di paragraf pertama ya. Lalu ini sepertinya terbalik ya. Jadi ini ini terbalik ya. Jadi ini when, ini where ya. Oke, di mana? Sorry. Nah, di mana ya? Jadi di mana ya 46 negara Amerika yang tidak terdampak ya negara lain lah pastinya ya. Nah, lalu yang terkena berapa ya ini semua KBP terkontaminasi ya kemasan ini yang di Amerika itu berasal dari pabrik Blackley. Artinya apa? Artinya King peanut butter yang sudah tersebar di Amerika semuanya ya, itu hanya dari pabrik Black Clay, oke. Nah, hanya di sana ya. Yang apa, kondisinya tidak
terawat dan kotor, ya. Nah, oke. Lalu extend-nya, dampaknya berapa? Nah, dampaknya itu ratusan korban, ya. Dampaknya itu adalah ratusan korban. Karena di sana 714 ya, benar ya. Jadi dampaknya itu ratusan korban. Nilai eksaknya adalah 714 ya, kasus keracunan. Nah, sebagian besar itu adalah anak-anak dan lansia ya, karena di paragraf pertama sudah dijelaskan 50% korban di bawah 16 tahun, anak-anak ya. Lalu 17%-nya berumur di atas 59 tahun, berarti lansia. Nah, is not-nya ya golongan umur lain ya. Lalu kemasan besarnya KPB-nya itu 2,3 kilogram ya. Jadi apa untuk ini untuk apa namanya? Distinction-nya ya. Ini adalah kemasan besar KBB 2,3 kilogram yang diproduksi di pabrik Blackley ini digunakan sekolah dan panti jompo. Oke ya, gimana? Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Nah, jadi dari kolom distinction tadi ya, kita bisa menarik kesimpulan ya. Jadi we could draw ya the conclusion ya. Jadi apa kesimpulannya ya? Oke ya, apa kesimpulannya? Nah ini, dari kolom distinction ya dapat disimpulkan apa namanya itu, dari kolom distinction ini ya dapat disimpulkan terdapat kontaminasi bakteri Salmonella pada kemasan berat 2,3 kilogram yang diproduksi oleh pabrik Blackley ya. Jadi apa namanya, sudah sangat jelas sekali ya. Yang pertama satu, kontaminasi ini hanya terjadi di pabrik Blackley ya. Jadi kemasan peanut ya, peanut butter apa tadi? KBP ya. Nah, King peanut butter ya. Itu yang terkontaminasi hanya apa? Produksi dari pabrik Blackley ya. Nah, jadi yang kedua, kemasan yang terkontaminasi itu yang besar, ukuran 2,3 kilogram. Nah, itu salah satu root cause-nya. Yang kedua,
Ya, salmonella bakterinya tadi itu berkembang biak karena kondisi pabrik yang tidak higienis. Ya, ingat ya. Karena pabrik yang tidak higienis. Lalu, terjadi kebocoran atap pabrik yang belum diperbaiki ya sampai sekarang dan kondisi pabrik yang kotor dan tidak terawat. Oke, sangat mudah sekali ya. Nah, root cause-nya rangkuman dari distinction. Apa yang Anda jelaskan ini tadi. Lalu Anda tarik ya, mana yang merupakan masalah utamanya. Artinya apa? Dari tiga, ini kan ada tiga ya. Ada tiga root cause, potential root cause lah ya. Nah, ini nanti mana masalah utamanya ya. Nah, jadi masalah utamanya tuh ini, kondisi pabrik black clay yang tidak higienis. Ya. Lalu ada problem statement. Problem statement-nya apa? Bagaimana caranya memastikan pihak manajemen selalu menjaga kehigienisan proses produksi di pabrik black clay. Nah, ini ya. Jadi bagaimana caranya memastikan pihak manajemen? Karena di dalam apa tadi artikel ini adalah pihak manajemen yang ceroboh ya. Nah, ini ya. Jadi kalau dalam apa artikel tadi memang pihak manajemennya yang ceroboh. Sudah tahu ada kebocoran ya, atap dan lain-lain itu dibiarkan gitu ya. Nah, ini eh coba Anda buat ya. Yang pertama, apa yang membuat Farwell Speed menjadi kuburan massal paus pilot? Lalu madu warni dari Prancis. Oke, saya kasih waktu Anda kerjakan individu ya. Jadi individu dan apa? Dikumpulkan ya. Nah, nanti kita bahas. Jadi saya tunggu sekarang jam 7.46. Saya tunggu sampai jam 7 jam berapa? Jam 8.20 ya. Jadi berapa itu? 30 menit ya. Oke. Kalian kerjakan dua ini ya. Exercise KT problem analysis. Madu warna-warni dari Prancis, halaman 45, dan apa yang membuat Farwell Speed menjadi kuburan massal paus pilot. Anda kerjakan apa satu maksudnya dalam ini ya, nanti PDF-nya dalam satu PDF. Yang pertama ini ya, madu warna-warni Prancis, terus dari Farwell Speed menjadi kuburan massal paus. Akan saya buatkan di mana? Siup ya. Kok di Siup, di e-learning ya sebagai tugas. Jadi ini enakan ya tugasnya dikerjakan di sini. Oke, silakan dikerjakan. Saya tunggu sampai jam 7 jam 8.20 ya. Saya tunggu sampai jam 8.20. Pas ya, 22 berarti 15 menit, 15 menit, 30 menit. Oke, silakan dikerjakan. Jadi kesimpulannya adalah nah ini ya. Jadi kesimpulannya adalah define the problem ya ini dalam mendefinisikan suatu masalah
Itu pertama kita harus understanding ya the problem ya will be solved. Jadi kita harus benar-benar memahami masalah yang akan kita selesaikan ya. Lalu identifikasi akar masalahnya ya, yang mungkin menjadi masalah utama ya, the main problemnya ya. Lalu Anda kumpulkan informasi. Nah ya, makanya. Lalu klarifikasi akar permasalahan yang sebenarnya. Nah, untuk define the problem ya, mendefinisikan masalah ini sendiri, apa namanya, di sini ada YY diagram, Kepner-Trigo problem analysis. Ya, nah dan juga ada kemarin causal loop diagram ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Ya, untuk apa namanya, YW diagram ini ya. Nah, ini contohnya. Apa yang membuat Farwell Speed menjadi kuburan massal paus pilot? Ya, ya. Terdamparnya paus pilot is ya. Coba. Jadi apa namanya? Is-nya apa ya? Paus pilotnya itu apa tadi ya? Lalu ternyata is-nya itu apa? Apa yang terdampar? Ternyata yang terdampar itu apa namanya? Paus pilot, keluarga lumba-lumba ya. Jadi di sana bisa diperoleh dari paragraf pertama ya. 650 paus pilot terdampar di Farwell Speed. Oke, sudah jelas ya di paragraf pertama ya. Is not, ya is not berarti makhluk air yang lain ya. Jadi is not-nya itu adalah terdamparnya spesies makhluk air yang lain. Nah, distinction-nya, pembedanya adalah kemampuan ekolokasi dan perenang yang cepat. Nah, oke. Ada yang tahu ini di halaman berapa? Maksudnya di paragraf berapa ya? Maaf Pak, yang watt-nya Pak. Watt. Jadi distinction untuk what, kemampuan ekolokasi dan perenang yang cepat itu ada di paragraf terakhir ya, itu. 7 ya Pak? 7. Paragraf 1, 2, 3, 4. Ya, 7 ya. Paragraf terakhir di sana paus pilot mengandalkan ekolokasi atau yang sering disebut sebagai sonar dalam navigasi dan mencari makan. Nah ini problemnya di sini, ekolokasi paus pilot sering terganggu di perairan yang memiliki dasar laut melandai. Ya kan? Kecilnya perbedaan ketinggian dasar laut ini yang menyebabkan paus pilot menerima gema palsu sehingga mereka kesulitan mengidentifikasi rintangan atau objek di
hadapannya ya. Terus ini di mana apanya terdamparnya sudah sangat jelas sekali ya. Were itu di paragraf pertama yakni di Farewell Speed, yaitu semenanjung sempit sepanjang 5 km di bagian atas pulau selatan Selandia Baru yang memisahkan antara perairan dangkal dan lautan bebas. Ya, di paragraf pertama. Is not-nya ya daerah lain. Distinction-nya, pembedanya ya karena ini tadi pantainya dangkal dan landai ya. Kapan kejadian itu terjadi? When. Nah, itu ada di paragraf 2 ya. Nah, jadi Januari Februari. Di sini paragrafnya ada dijelaskan apa itu? Ini kejadian musiman. Selalu pada sekitar bulan Januari atau Februari. Nah, jadi penduduk lokal sudah maklum itu ya sudah biasa lah ya maksudnya ya. Jadi Farewell Speed itu merupakan perangkap unik bagi para paus. Nah, ya. Oke, itu ya yang nomor when-nya. Is not-nya ya bulan lain ya. Distinction-nya ya waktu mencari makan, perubahan suhu laut, banyak paus yang melewati perairan Farewell Speed. Jadi mau tidak mau pausnya ini memang melewati daerah tersebut karena adanya perubahan suhu laut. Yang kedua juga cari makan ya. Oke. Lalu extend-nya. Ya tahu lah ya dampaknya ratusan pos pilot ya. Ada 650 paus pilot terdampar. Wah, ini sudah kalau buat nelayan ya berkah. Ini berkah yang luar biasa sekali ya. Tinggal ini tergantung pemerintahannya setempat ya. Ini misalkan paus ini diolah yang terdampar ini oke atau tidak. Ya kan? Atau harus dikembalikan lagi ke habitatnya. Kan juga ada beberapa yang sangat melindungi ya, maksudnya itu hewan yang sangat-sangat dilindungi ya, paus. Ya kayak di Indonesia kan banyak ya hewan-hewan yang dilindungi ya, tapi ya seperti gitulah ya, terkadang ada yang diupload di media sosial ya kan, sudah menangkap kayak burung elang atau apa ya, pokoknya termasuk hewan-hewan dilindungi gitu. Jadi kalau kayak gini, Farewell Speed ya 650 ya, ikan terjebak. Kalau memang sudah diketahui polanya ya itu sudah keberkahan sendiri lah ya buat misalkan diolah untuk makanan dan lain-lain ya. Nah, is not-nya ya individu kan karena yang terjebak kan di sini ratusan ya. Lalu distinction-nya apa? Distinction-nya karena ini paus pilot itu hidupnya berkelompok, punya ikatan sosial yang sangat tinggi sekali ya, bukan karena diserang predator terjebaknya ini. Nah, ya jadi di sini di paragraf 6 ya, 2 paragraf terakhir lah ya. Itu paus pilot termasuk dalam keluarga lumba-lumba yang hidup di perairan dingin bagian selatan bumi dan termasuk hewan yang dilindungi. Mereka berenang dalam kelompok-kelompok yang memiliki ikatan sosial yang kuat antar anggotanya. Diberi nama paus pilot karena anggota kelompok akan mengikuti gerakan pemimpinnya atau sang pilot. Nah, paus pilot juga mampu berenang dengan sangat cepat sehingga dijuluki citah lautan. Jadi
memang pembedanya kan ini si paus cepat ya renangnya, terus kemampuan ekologinya sangat buruk sekali. Jadi ya sama kayak mobil, Anda drivernya kurang berpengalaman ya, terus lajunya cepat sekali. Akhirnya ya bisa di suatu medan tertentu dia bakal terjebak. Nah, jadi root cause-nya apa? Terdamparnya ratusan paus pilot di Farewell Speed disebabkan pantai yang landai, sehingga kemampuan jadi ini ya, pertama root cause-nya pantainya landai. Jadi tadi menggunakan Cape Netrego ya, itu ada di semuanya potensial root cause-nya ini dijawab. Ini kan potensial root cause-nya ya. Nah, mana ini? Ini kan potensial root cause ya. Maksudnya ini potensial ya, potensial root cause. Beberapa hal yang akan menjadi akar masalah. Tapi di sini root cause-nya adalah Anda harus menjabarkan, jangan nanti root cause-nya dibuat per poin-poin gitu, tapi Anda jabarkan secara paragraf ya. Nah, jadi dia terjebaknya karena pantai yang landai, sehingga kemampuan ekolokasinya itu gagal karena gema palsu. Terus yang kedua, ikatan sosial dalam kelompok yang kuat. Ya, menyebabkan mereka terdampar dalam jumlah yang besar. Nah, ini adalah rangkuman dari distinction tadi. Jadi dari beberapa poin distinction tadi ya, potential root cause itu Anda jabarkan, Anda tarik kesimpulan ya. Nah, lalu problem statement-nya bagaimana cara membatasi atau mengubah struktur pantai yang landai untuk mencegah terdamparnya ratusan paus pilot. Artinya kita harus membuat artificial ya, entah itu mengeruk ya, pantainya itu dikeruk dan lain-lain. Tapi kan ya di sana juga pasti ada batu karang dan lain-lain ya. Nah, itu sudah tanggung jawab pemerintah setempat. Nah, terus bagaimana caranya untuk mencegah paus pilot menerima gema palsu saat melakukan ekolokasi di pantai yang landai? Nah, ini kalau yang ini sih agak susah ya, karena ini sudah natural ya, maksudnya natural bawaannya dari pausnya tadi, karakternya. Cuman yang bisa itu mungkin yang ini, mengubah struktur ya, maksudnya yang dari sisi manusia. Nah, tapi juga itu dibatasi oleh regulasi ya, dari pemerintah setempat juga gitu. Oke, sangat mudah sekali ya. Nah, sekarang yang madu warna-warni dari Prancis. Nah, ya. Jadi madu warna-warni ini contohnya ya. Jadi madu yang dihasilkan berwarna tak wajar. Bisa coklat, kuning, hijau, dan biru. What apa? Is not-nya rasa dan tekstur masih seperti madu normal. Distinction-nya warna madu yang tak wajar ya. Karena sumber nektar lebah yang berbeda. Ingat ya, sumber nektarnya berbeda. Di mana kota Ribeauville, timur laut Pak, Prancis. Not, halo, kenapa? itu yang wattnya bukannya rasa madunya tetap ya Pak, di teksnya kayak gitu Pak? Yang mana itu? Di paragraf ketiga ya Pak. Di keempat Pak ada bacanya. Walau warna yang dihasilkan madu tidak wajar, tekstur dan rasa yang masih seperti madu biasa Pak. Iya, oh iya, jadi tapi isnya sudah benar kan ya, berwarna tak wajar ya? Isnya udah benar Pak. Is not-nya Iya, isnya. berarti bukan itu kan Pak? Bukan rasa dan tekstur masih seperti normal. Di sini kan kita cari apa sih yang membedakan gitu problemnya. Kan di sini warnanya yang tak wajar ya kan. Yang menjadi masalah kan di situ. Iya kan?
Oh iya Pak, iya. Iya, benar. Karena di situ di paragraf ini, paragraf 1, 2, 3, 4. Paragraf 4. Belakangan lebah-lebah di klaster pemeliharaan lebah di timur laut Prancis secara misterius telah memproduksi madu berwarna biru dan hijau. Hal ini pun membuat peternak lebah heran. Nah, is not-nya ya ini. Tekstur dan rasa madu tersebut masih sama seperti madu biasa. Artinya apa? Kan itu bukan masalah. Is not. Iya kan? Kan udah bener. Rasa dan teksturnya itu seperti madu biasa. Yang menjadi problem itu apa? Madu yang dihasilkan warnanya tak wajar. Oke? Paham ya? Oke Pak, paham. Oke, itu ada di paragraf 1, 2, 3, 4. Paragraf 4 ya. Nah, di mana kota Ribeauvillé, Timur Laut? Ya, pasti is not ya kota lainnya. Udah tahu ya kebalikannya kalau bahasa Indonesia itu kayak antonim ya, sinonim dan antonim. Nah, pembedanya apa? Ya karena di kota Ribeauvillé ini adalah daerah industri. Sejak kapan? Agustus problemnya. Is not, ya sebelum Agustus nggak ada masalah ya. Terus distinction-nya apa? Terjadi kerusakan pada pabrik biogas sehingga limbah diletakkan di tempat yang terbuka. Dampaknya berapa? Sampai 2 kilometer dari pabrik biogas. Ya. Anda bisa 2 paragraf terakhir ya, itu ada itu. Para peternak lebah kemudian mengadakan investigasi dan menemukan bahwa pabrik biogas hanya berjarak 4 kilometer atau 2,5 kilometer dari ladang lebah, 2,5 mil ya. Jadi radiusnya ini lebih dari 2 kilometer dari pabrik ya. Nah, is not-nya lebih dari 2 kilometer. Jadi artinya yang bermasalah itu adalah yang di radius 2 kilometer ya. Nah, lalu jangkauannya ya ini masih dalam jangkauan lebah mencari makan. Jadi area itu masih mencuri apa areanya lebah mencari makan ya. Nah, distinction-nya apa? Inilah yang Anda kumpulkan ya. Tadi ada 4 kan ya. Warna madu tak wajar, sumber nektar berbeda, terus daerah industri, terus terjadi kerusakan pada biogas, terus masih dalam jangkauan lebah mencari makan. Lalu apa? Root cause-nya, lebah memakan limbah gula yang dibiarkan terbuka saat terjadi kerusakan alat di pabrik biogas. Nah, inilah ya. Problem statement-nya, bagaimana caranya agar limbah pabrik tidak menimbulkan efek negatif ke lingkungan, misalnya tidak bisa akses lebah. Bagaimana caranya memastikan bahwa prosedur penyimpanan limbah telah dijalankan benar. Ini adalah salah satu contohnya. Apa? Kita mencari akar masalahnya dan problem statement menggunakan Gepner-Trigo analysis ya, GTPA. Oke, hari ini kita akhiri perkuliahannya, sampai ketemu minggu depan ya. Minggu depan adalah minggu terakhir perkuliahan kita dan akan UTS 2 minggu lagi. Persiapkan ya, segala sesuatunya ya, belajarnya dan lain-lain. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi